Karena Allah melalui lisan Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Kau dan yang kau miliki ini milik orang tuamu. Ya. Kamu cuma kloningan, kamu cuma silangan dua manusia yang karenanya Allah titipkan kebaikan. Karena hari-hari ke depan ini sebagaimana yang Allah kabarkan, wa ma tadri nafsun madza taksibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun manusia yang tahu besok apa yang terjadi. Namun kita disuruh berhusnuzan kepada Allah. Karena Allah sendiri yang mengatakan wa ma rabbukum bizallamin lil 'abid. Bahwa Rabb kalian itu enggak pernah berbuat zalim. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Dan Allah enggak mungkin menguji manusia di luar batas kemampuannya. Sehingga kalau manusia dikaitkan dengan ujian dalam hidup, maka manusia mesti yakin ujian itu lambang cintanya Allah. Sehingga nanti akan banyak penyebab-penyebab Allah tolong kita ketika ujian menguji kita gitu. Salah satunya kita butuh ridho Allah yang ada pada ridho orang tua kita. Karena banyak orang lupa kalau dia meminta kepada Allah yang maha menciptakan sejuta kemungkinan. Enggak ada yang enggak mungkin buat Allah. Innama amruhu idza arada syai'an ayakula lahu kun fayakun. Allah kalau sudah bicara kun fayakun, jadi maka jadilah. Allah enggak butuh waktu seperti kita karena Allah sang pencipta waktu. Walaupun Allah bersumpah demi waktu. Kalau kita mungkin ada proses lah. Urusan minta hujan aja kan paling enggak kita doa dulu sama Allah. Ya. Itu pun nanti Allah kasihnya bertahap. Kenapa? Karena memang Allah sarankan kita meminta kepada Allah dengan jalur rububiyahnya. Ud'u rabbakum tadarruan wa khufiyah. Allah pakai bahasa ud'u rabbakum, bukan ud'u ilahakum. Kenapa rabbakum? Karena rabba yarubu, yang mencipta dengan proses. Sehingga kalau kita minta ke Allah, ya Allah agisna, minta hujan kita sama Allah. Tentu bukan cuma sekedar minta dalam kata yang kita panjatkan, kita mesti tahu hubungan kita sama Allah gimana. Karena yang dikhawatirkan nanti banyak di antara kita ini yang merasa doanya dijawab, atau mungkin merasa doanya tidak dijawab, sehingga agamanya sebatas perasaan, atau mungkin feeling. Kalau feelingannya sih kayaknya Allah jawab gitu loh. Kalau feelingannya sih kayaknya Allah nggak jawab gitu loh. Agamanya feeling. Ini kan bahaya sekali. Ada orang yang nggak kenal agama, nggak tahu Allah, terpuruk tersungkur dalam dunia ini, sehingga jatuh-jatuhnya dalam bisnis. Katanya dia berdoa selama tahajud 3 hari kepada Allah, di hari yang keempatnya Ustaz, Allah jawab langsung. Masya Alhamdulillah. Antum yakin Allah yang jawab? Yakin Ustaz. Antum kenal Allah? Maksudnya Ustaz, iya kan Allah punya nama. Kita minta ke Allah, Allah yang bilang walillahi asmaul husna fad'uhu biha. Boleh minta ke Allah, cuma yang diminta ngasih syarat. Mintanya pakai nama Allah gitulah. Udah hafal belum? Belum. Bagaimana cara berdoa yang disyariatkan? Emang ada aturan Ustaz? Nah, ini banyak orang nih yang kadang-kadang merasa apa yang dia lakuin itu benar, padahal dalam agama tidak dikatakan benar. Terus kenapa Allah jawab? Oh, kalau bicara kayak begitu juga banyak non-muslim juga diberikan nyaman dalam hidup. Itu rahmannya Allah. Rahmannya Allah, wasiat kulla syai'. Kalau Anda ke daerah Bogor, Jawa Barat, itu ada daerah puncak yang dingin betul. Itu rata-rata hotel-hotel mewahnya itu milik non-muslim gitu lah. Ya, mereka juga nyaman, bangun pagi oksigennya bersih, suasana nyaman. Iya. Terus apa ya doa dia selama ini dijawab sama Allah? Ya enggak lah, ya. Enggak begitu bahasa agama. Ada ikatan antara hamba dengan Tuhannya. Maka ketika Allah perintahkan ud'u rabbakum, ini kan amr, perintah. Minta sama Rabb yang menciptakan kalian,
di mana kamu mesti ngerti bagaimana cara meminta dan tahu siapa yang diminta. Kemudian ingat kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, ketika doa dipanjatkan nanti yang terjadi 3. Yang pertama, Allah akan jawab langsung. Yang kedua, Allah tunda sampai tepat waktunya. Yang ketiga, Allah ganti dengan yang dibutuhkan bukan yang diinginkan. Lagi-lagi kita ini disuruh bertawakal kepada Allah, akan ijabah yang kita pinta sama Allah. Cuma nggak usah khawatir, apapun nanti yang terjadi, jawaban yang diberikan sama Allah itu yang terbaik. Nah, cuma kan permasalahannya sekarang nih, kita nggak ngerti bagaimana menyikapi ujian yang Allah ujikan dan ke depan seperti apa. Nah, ulama mengumpulkan bab-bab tentang birrul walidain. Ya, viral sih kalau di masyarakat dikaitkan ibumu, ayahmu gitu ya. Tapi ya di Quran kita nggak temukan itu. Karena kalau di Quran kan Allah hanya mengatakan wabil walidaini wa qadara rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Ya, pakai bahasa dua orang tua kita. Di situ Allah enggak khususkan ibu atau ayah, orang tuamu. Cuma Nabi yang menekankan tentang masalah ibu. Karena biar bagaimana ibumu ini kan ya wanita yang masuk kategori tulang rusuk yang bengkok, yang perlu perlindungan, perlu penjagaan, perlu fasilitas untuk gampang melayani gitu loh. Makanya lelaki itu kan ketika dia mau melamar seorang wanita untuk pendamping hidupnya, salah satu yang mesti dilihat dimiliki oleh lelaki tersebut, perempuan mesti lihat khiyarnya dia. Khiyarnya dia. Yang Nabi sabdakan khiyarukum linisaikum. Yang paling khiyar, yang paling baik di antara kalian. Karena kalau khiyar ini diterjemahkan, ada riwayat dari Huzaifah ibn al-Yaman di mana beliau mengatakan khiyar di sini sifatul ulama. Sifatnya ulama. Apa kelebihan ulama? Menyiapkan maklum. Laki-laki suruh lihat bagaimana memaklumi perempuan yang dia miliki. Khiyarukum linisaikum. Siapa perempuan yang dia miliki? Lah kan dia belum menikah, ibunya. Allah, ibu segalanya. Bahkan saya sering tekankan sekali kepada para wanita, jangan pernah sakiti ibu seorang laki-laki sampai kapanpun. Karena seburuk-buruk seorang ibu buat kami laki-laki, wallahi ya ummi inti ala ra'si. Ibu, kau di atas kepalaku, wahai ibu. Secantik apapun nanti istri kita, selucu apapun nanti anak-anak kita, sehebat apa orang memuji kita dalam sepak terjang bisnis kita, demi Allah, jangan pernah nomor duakan orang tua kita, khususnya ibu. Ini ditekankan sekali ini. Dan ternyata memang Allah sendiri menekankan muamalah yang dalam agama kita ini menjadi contoh di berbagai ayat Al-Quran. Salah satunya surat Al-Isra ayat 23 hingga 25. Allah pakai bahasa qadha, yakni maknanya takdir, pun bisa diterjemahkan ini merupakan perintah yang telah dipastikan. Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu. Sudah menjadi sebuah perintah takdir yang tak bisa dihindari dan dipungkiri. Allah perintahkan alla ta'budu illa iyyahu. Yang pertama ditekankan tentang ubudiyah, tauhid. Janganlah kau beribadah kecuali hanya kepada Allah. Wa bil walidaini ihsana. Dan kemudian setelah kau beribadah kepada Allah dengan aturan main syahadat, tentunya kita mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya, bukan cuma lipsting ya. Nanti ada pendalaman, saya yakin di sini banyak ustaz-ustaz yang masya Allah yang akan mengajarkan kepada kita semua tentang bagaimana bertauhid yang benar. Ya, karena bukan cuma kita yang disuruh membenarkan tauhid. Bahkan para sahabat di ujung hayat Rasul pun Nabi berwasiat kepada para sahabat yang dimuliakan dengan sorga.
kepada para sahabat yang Allah firmankan radhiyallahu anhu wa radu anhu. Allah ridha sama mereka, mereka pun ridha sama Allah. Apa yang Nabi katakan di ujung hayatnya kepada para sahabat yang dimuliakan dengan agama? Jaddidu imanakum, perbarui iman kalian. Dan tentu iman ini berkait tentang tauhid. Ya, kalau dimaknai iman memang keyakinan dengan hati yang diucapkan dengan lisan, dibuktikan dengan perbuatan, tentu mengarah kepada tauhid. Sekali kau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, tolong, la ma'budu bihaqqin illallah, jangan pernah kau menyembah kecuali hanya Allah. Tidak ada yang berhak diibadai dengan benar kecuali Allah. Maka ada rukun yang keluar, namanya an-nafi dan isbat. Ketika kau mengatakan asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi la ilaha illallah, ini penekanan tentang nafi dan siap sama Tuhan. At-tasbit menetapkan hanya Allah. Konsekuensinya jelas ya, dengan 7 syaratnya nanti: ilmu, yakin, ikhlas, jujur, kemudian mahabbah, inqiyad dan qabul. Baru wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, dengan 4 konsekuensi. Ta'atuhu fima amar, mentaati perintah Nabi. Ijtinabu bima naha alaih, menjauhkan semua yang Nabi larang. Tasdiquhu fima akhbar, percaya dengan yang Nabi kabarkan walaupun sifatnya gaib. Gaib mala ainun ra'at wala udhunun sami'at wala khatara ala kulli qalbin basar. Gaib ini ya mata belum melihat, telinga belum mendengar, hati belum bisa ngayalin. Cuma kan memang Allah yang berfirman, Nabi yang bersabda, konsekuensi cuma satu. Al-Ahzab ayat 36. Wa makana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ayakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Maka tidak ada pilihan lain buat orang yang beriman kecuali mengatakan sami'na ketika sudah turun syariat berbentuk firman dan sabda. Firman Allah dan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, tekannya begitu. Baru Allah mengatakan wabil walidaini ihsan. Allah enggak mengatakan wabil walidaini khairan. Wabil walidaini thayyiban. Lah, ihsanan. Apa ihsan? Ihsan ini kan level ketiga setelah iman. Islam, iman, ihsan gitu kan. Ihsan ini apa? Anta budallah ka'annaka tarahu fa in lam takun tarah walakin Allah yarak. Di mana nanti kau beribadah kepada Allah seakan-akan kau melihat Allah. Kalaupun kau tak melihat Allah, kau yakin Allah melihat dirimu. Ini oleh Allah digandeng, ibadah kepada Allah dan kepada orang tuamu ini ihsan. Maknanya ada tidak ada mereka, ngelihat tidak ngelihat mereka, tentang sepak terjang kita dalam kehidupan. Tolong, nah, tidak syarik wa huwa mu'min, wa la yazni zani inna zani wa huwa mu'min, wa la yasrabul khamr inda syarib wa huwa mu'min. Tidak ada orang yang mencuri ketika mencuri dia beriman. Tidak ada orang yang berzina ketika berzina dia beriman, tidak. Tidak ada orang yang minum khamr ketika meminumnya dia beriman. Nabi bilang tidak. Karena kalau ada iman, dia akan tahu di mana Allah mengerti apa yang kalian lakukan. Jangankan gerak fisik kalian. Ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Bahkan Allah tahu mata yang berkhianat. Bahkan Allah tahu hati yang berbisik. Ya, di balik kacamata hitam kita bisa bolak-balik mata. Orang nggak ada yang tahu, Allah Maha lihat, Allah Maha tahu. Hati-hati. Ya. Begitu pula terbesit dalam dada kita. Wa ma tukhfis sudur, kata Allah. Yang kau sembunyikan dalam dadamu pun Allah tahu. Ya, karena buat Allah takdir sudah selesai. Ima di awal sebelum penciptaan langit dan bumi 50.000 tahun sebelumnya, atau ketika bayi dalam kandungan berusia 40 hari yang ketiga, yursalu alail malak wa yuktabu bi arba'i kalimat bikat birizki wa ajalihi wa amalihi sakiyun aw saidun. Ini sebenarnya dasar banget loh. Orang Islam mesti tahu, oh iya, kita ini on skenario. Lagi ngejalanin skenario kita nih. Ya, karena udah selesai takdir. Terus apa alasan kalian sampai masbuk? Apa alasan kalian sampai enggak sholat? Cuma buat urusan nyari rezeki. Kemudian minta maklum Tuhan.
Bukankah rezeki telah ditentukan? Enggak, Ustaz. Aneh kalau enggak banting tulang, Ustaz. Aneh kalau enggak ngambil lembur, Ustaz. Enggak ada income tambahan gitu loh. Teori liberalisme nih ya. Antum yakin dengan antum lembur punya nilai tambah. Antum lupa bulan depan antum sakit, keluar lagi tuh duit buat rumah sakit. Terus gimana, Ustaz? Ya udah maksimalkan saja seperti fitrahnya siang dan malam. Wa ja'alna lailan libasan wa ja'alna naharan ma'as, khalas. Angka urusan Tuhan, cuma memang semakin ngefight, semakin banyak peluh yang kita keluarkan, makin berbobotlah rezeki yang didapatkan gitulah. Jadi kalau kita orang laki ini banting tulang, ya, itu bukan menambah angka bilangan rezeki, kualitas. Kalau rezeki sudah selesai urusannya. Makanya kalau bicara nyari rezeki sampai sholat berantakan aneh, sampai nggak sempat baca Quran ya aneh. Dan ditambah anehnya kalau dikaitkan dengan ayat ini, kok ya sesibuk itu sampai kita lupa ada mata tua yang menanti kita. Sesibuk itu kita sampai kita lupa kalau ada orang yang selalu menganggap kita anak kecil di mata dia. Kita boleh tua bangka di mata orang yang lebih muda dari kita. Kita boleh dipandang dewasa oleh banyak manusia, tetap kita anak kecil di hadapan orang tua kita. Allah menggunakan bahasa wakhfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Merendahlah kalian wahai manusia, bak piyik burung di hadapan induknya. Bukan menyembah, merendah. Berendah dalam artian di sini kita menganggap diri kita memang selalu ada di bawah orang tua kita, nggak boleh lebih. Karena Allah melalui lisan Nabi mengatakan anta wa maluka li abik. Kau dan yang kau miliki ini milik orang tuamu. Ya. Kamu cuma kloningan, kamu cuma silangan dua manusia yang karenanya Allah titipkan kebaikan. Bahkan Nabi mengatakan hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Hal tunsoruna wa turzakuna bidu'afaikum. Kalian tahu gak kata Rasul? Kalian tunsorun, tertolong. Wa turzakun, diberikan rezeki. Bidu'afaikum, karena orang lemah yang dekat dengan kalian. Orang lemah yang dekat dengan kita, yang pertama ya orang tua kita. Bagaimana orang bisa menganggap cukup usaha tanpa ridho orang tua? Allahu Akbar. Jangan. Akan tumpang tindih nanti permasalahan. Nah, kalau kita perhatikan ayat ini, Allah menggunakan kata wa qadar, takdir yang Allah tetapkan, perintah yang telah dipastikan. Rabbuka, Allah pakai bahasa Rabb, bukan ilahuka, supaya kamu tahu semua ada proses. Di mana nanti laki-laki juga mesti tahu kalau kamu ingin memberikan seorang ibu buat anakmu nanti, ya, ada proses. Karena kebetulan kita akan bahas bab ibu nih, ibu secara umum. Seorang laki-laki kalau sudah bicara ibu, maka dia mesti tahu bahwa ibu yang akan dia jadikan sebagai madrasah untuk anak-anaknya adalah sahabat yang akan mendampingi dia dalam kehidupan. Makanya manistato'a minkumul ba'ah diterjemahkannya itu yang sudah mampu memberikan nafkah dan arahan, bahwa nanti kalau kita ingin mencetak seorang ibu buat anak-anak kita disuruh ikuti cara-cara yang Islam ajarkan. Islam mengajarkan kepada kita bahwa tempat di mana kita tinggal disebut sebagai sakan. Jamaah bisa melihat di surat An-Nahl ayat 80 ketika Allah berfirman wallahu ja'ala lakum min buyutikum sakanan. Kata Allah, wallah, dan Allah ja'ala lakum, menjadikan buat kalian, min buyutikum sakanan, dari rumah-rumah kalian sebagai sakan. Kalau anak pondok bahasanya sakan, ya, diterjemahkan sebagai hujrah. Sebagian mengatakan juga mangzil, ada beberapa makna.
Cuma kalau sakan ini diidentikan tempat tinggal yang bisa mendatangkan sakinah. Memang orang kalau menikah didoainnya barakallahu lak wa baraka alaik wa jam'a bainakuma fi khairin. Saya nggak menemukan ada doa lain yang Rasul ajarkan buat orang yang menikah. Bukan nggak boleh minta, boleh. Itu mah nggak usah khawatir. Itu mah cuma titipan yang bakal dititipin. Lalu banyak orang waktu belum nikah bukan siapa-siapa kok. Ketika dia menikah sekarang apa yang dia nggak miliki? Padahal kalau dipikir-pikir makannya juga sama kita. Nasi, paling sayurnya sop, asem atau lodeh, semur bantaran gitu loh. Sama minumnya kopi, yang kopi jadul maupun kopi kekinian sama. Kok bisa beda ya kondisinya? Ya itu mah terserah Allah. Makanya rumus tajir di agama kita ini bukan pinter, bukan workaholic, pekerja yang total, bukan. Menyiapkan diri untuk dititipkan dunia oleh Allah. Islam bukan masalah kaya atau miskin, bukan masalah menang atau kalah, bukan masalah sakit atau sembuh, bukan. Tapi lebih kepada bisa gak kalau kamu mengalami keuntungan, kemenangan, kesuksesan, kamu bersyukur. Tapi kalau ternyata hidup tidak seperti yang kau inginkan, bisa gak bersabar? Kenapa? Dunia bukan tujuan. Dunia cuma mazra'atul akhirah. Dunia cuma tempat bercocok tanam untuk akhirat. Tetap kita pegang ayat, walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang dunia. Ya. Walal akhiratu khairul laka minal ula. Akhirat lebih mulia ketimbang, mengatakan seperti itu. Sehingga laki-laki ketika ingin memberikan ibu kepada seorang anak yang bakal Allah titipkan, tujuan nikah cuma satu ya, manfaatnya banyak. Tujuan nikah cuma satu, manfaatnya banyak. Apa tujuan nikah? Ini lucu nih, di negeri kita banyak orang nikah, ditanya tujuan nikah bingung. Saya suka, Ustaz berikan nasihat pernikahan Ustaz. Ya udah selesai pobul, kemudian saya coba dan buat. Sebelumnya saya tanya, antum sudah nikah barusan? Alhamdulillah Ustaz. Kita pengen ngomong-ngomong santai ini. Tujuan nikahnya apa? Main adep-adepan. Apa ya bang ya? Apa ya? Ada orang sudah melaksanakan ritual tapi nggak tahu tujuan. Ajib gitu. Padahal Nabi mengatakan tazawadul wadudul walud buat laki-laki nih. Karena kan nanti pada akhirnya kullukum ra'in. Setiap kalian pemimpin, tapi warajul ra'in fi baiti ahli. Lelaki pemimpin dalam rumah tangganya, nahkoda tentunya ya. Makanya nasihat Nabi itu ke laki-laki bukan ke perempuan. Kata Nabi, beliau mengatakan tazawadul wadudul walud fa inni mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Wahai laki-laki, tazawadul wadudul walud, nikahlah kalian dengan al-wadud al-walud. Apa al-wadud? Perempuan yang penuh maklum, perempuan yang penuh welas asih, perempuan yang tahu bahwa lelaki yang menikahi dia itu adalah tambatan dirinya, karena dia bukan tanah asalnya, dia tulang rusuk dari bagian laki-laki. Adam dari tanah, Hawa bukan dari tanah, dari tulang rusuk. Sehingga laki-laki berilmu tentang kondisi perempuan kalau dia betul-betul paham wanita yang kau nikahi itu ya tulang rusuk yang bengkok. Dan semua wanita dalam hidup tulang rusuk yang bengkok. Dan Allah nggak ciptakan wanita untuk dilurusin, patah resikonya. Terus ya dimaklumi. Maksudnya maklum dia berbuat salah? Bukan begitu. Buatkan media di mana mau nggak mau dia berbuat sesuatu seperti yang kau inginkan. Karena ijab kabul yang kau baca di hadapan mertuamu itu memindahkan tanggung jawab dari pundak ayah istrimu ke pundak kamu. Ketahuilah wahai wanita, setelah kau ijab kabul, mendengar ijab kabul suamimu,
Sekarang suamimu lebih dari ayahmu. Kalau dulu waktu kamu belum nikah nggak boleh bilang sama orang tua. Fala taqul lahuma uff. Nggak boleh bilang cih sama orang tua. Uff itu menghela napas sebenarnya. Kayak saya dipanggil sama ibu saya, Subhan, iya mah, tolong ambilkanlah segelas air buat mama. Sebentar mah ya, ada kerjaan sebentar aja, tolonglah. Iya, itu haram. Wallahi haram. Kebayang itu ya, kebayang itu. Dulu sama orang tua, sekarang sudah nikah, ya sama suami. Karena bakti seorang perempuan kepada suaminya, bakti seorang anak kepada kedua orang tuanya. Ya, ini kita lagi pengen mencetak seorang ibu nih. Jangan terlalu didramatisir kesannya kalau ibu udah harus dimaklumi terus. Ntar dulu, karena Imam At-Tantawi mengatakan bahwa justru belakangan ini di akhir zaman anak yang durhaka itu tidak sebanyak orang tua yang durhaka gitu loh. Ya, kita menekankan tentang durhaka anak kepada kedua orang tua, tapi kita orang tua lupa kalau anak ini lembaran putih yang kita warnai. Apalagi generasi milenial, generasi yang suka melihat bukan mendengar. Sementara kita ini orang tuanya nggak bisa membuat tontonan yang menuntun. Kita lebih suka memveto. Kamu gini-gini, kamu gini, titik, nurut gitu ya. Tapi perbuatan kita nggak seperti ucapan kita. Akhirnya anak komplain. Ya, akhirnya anak berbuat syirik. Apa kesyirikannya? Takut sama kita. Kita nggak didik mereka untuk menyiapkan maklum untuk kita. Kalau murid menuntut ilmu, ya, yang diharamkan litumari bihil ulama, menjadi hakim buat kesalahan gurunya nggak boleh. Nah, anak ketika dia pandai nggak boleh menjadi hakim buat orang tuanya. Seperti istri ketika dia mengiyakan suami sebagai pendamping hidupnya yang bakal membawa dia ke sorga, maka demi Allah bukan menjadi hakim dalam hidup, tapi pendamping hidup. Ini yang Nabi contohkan ketika beliau memutuskan nikah dengan Khadijah. Kalau cantik nomor 1, Nabi nggak nikah dengan Khadijah. Wallahi, kalau bicara agama nomor 1 pun sama. Kenapa? Nabi memilih Khadijah sebagai istri karena memang pendamping hidup. Dia butuh teman dalam hidup. Perempuan yang lebih tua 15 tahun dari dirinya, perempuan yang memang sudah bukan muda lagi, bahkan janda 2 kali, Nabi suami yang ketiga. Apakah Nabi nggak dapat gadis cantik? Siapa bilang? Buktinya di usia yang ke-52, 53 kalau nggak salah, beliau menikah dengan Aisyah. Awal Ghazwah. Itu ya, awal peperangan itu kan dimulai umur 50. Di negeri kita karena mindset Belanda yang tertanam sama kita, laki-laki kalau sudah umur 55 pensiun, langsung belaga tua. Ya saya udah tua, udah 55. Ya saya sudah tua, udah suara udah mulai diserak-serakin gitu loh. Justru nabinya awal perangnya 55, 50 ke atas. Awal ghazwahnya Rasul. Ini kita suka dilemah-lemahin umur segitu gitu loh. Surat Al-Ahqaf ayat 15 ketika Allah berfirman, "Falamma balagu asuddah wa balagu arba'ina sanatan." Itu kan sinyal puncak umur itu kan 40 kata Allah kan. Arba'in, balagu asuddah. Arba'in, puncaknya umur 40 itu. Sehingga kalau umur 55 itu kan mundur sebenarnya. 41, 42 itu kan kayak umur 39, 38. Umur 50 itu kan kayak umur 30. Sehingga umur 55 itu kayak umur 25. Sedang muda-mudanya harusnya gitu loh. Nah kalau kita lihat sinyal ayatnya kan begitu ya. Apalagi di usia 55 itu sudah nggak ada otak dunia sama kita, sudah nggak ada. Ketika kita sadar umur yang Nabi kasih bocoran, umur ummati baina sittin wa sab'in, umur umatku antara 60-70. Ini yang udah mulai 55 ini udah gak usah banyak belagu, paling 2 kali pemilu lagi umur betul. Mau sombong gimana sih kita? Ini ya Masya Allah ya nggak lama lagi. Terus kalau sudah begitu kan yang mesti kita siapkan apa? Keranjang surgawi kita sudah diisi apa?
Karena nggak ada orang yang tahu kapan dia diwafatkan, cuma dapat bocoran kullu nafsin dha'iqatul maut. Pokoknya setiap yang bernyawa pasti maut, ada matinya. Kalau bicara pengetahuan, wa ma tadri nafsun fi ayyi ardin tamut. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu di mana dia bakal diwafatkan. Dan kalau sudah bicara kematian, nggak bicara sakit. Kadang yang nengokin orang sakit malah ketabrak. Siapa bilang orang olahraga terus nggak mati? Saya sengaja olahraga biar sehat jadi nggak mati, gitu. Ya nggak gitu bahasanya. Kalau bicara olahraga, Islam juga tawarkan al-aqlus salim fi jismis salim. Akal yang sehat di badan yang kuat. Iya, jangan pakai bahasa Romawi mensana en corpore sano, nggak usah gitu. Al-aqlus salim fi jismis salim. Kenapa? Al-mu'minul qawi ahabbu innallaha minal mu'minid dhaif. Ahabbu ilallah. Orang beriman yang kuat lebih Allah sukai ketimbang orang beriman yang lemah. Itu sudah jadi dalil ya. Makanya kita pengen kuat, pengen sehat buat ibadah. Karena ibadah ini kan istita'ah, kemampuan. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang yang bersungguh-sungguh dalam beribadah kepada kami kan kuberikan petunjuk pada jalan-jalan kami. Kesungguhan itu butuh kesehatan. Harus, Masya Allah. Bahkan laki-laki saja dalam Sahih Bukhari itu ada doa yang laki-laki sekarang jarang hafal ini. Padahal penting kalian baca. Kalau perempuan kan identik, kalau doain pasangan, doain keluarga kan hablana min azwazina wa zurriyatina qurrata a'yun. Kalau kita laki-laki lebih ditekankan inni a'udzubika min zaujatin tusayyibuni qabla al-masyib. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari istri yang bikin aku beruban sebelum waktunya, gitu lah. Rasul ini, Rasul yang ngomong gitu lah. Antum gak usah hehe gitu lah. Karena banyak diantara kita kajian tauhid, tapi berbuat syirik. Apa syiriknya? Takut bini. Hah? Subhanallah. Kalau kajian tauhid sama bini ke wedi. Bukan untuk ditakuti, untuk dibimbing gitulah. Maka beliau menikahi Khadijah mencari pendamping hidup. Karena laki-laki menikah punya misi. Al-wadud, al-walud. Ayo laki-laki. Tujuannya cuma satu. Fa inni, kata Rasul, fa inni, bukan wa inni. Setelah kamu pilih al-wadud, al-walud, fa inni, maka sesungguhnya aku ini mukassirun bikumul umam yaumal qiyamah. Bangga dengan banyaknya umat. Banyaknya umat jangan diterjemahkan banyak anak. Mungkin iya, mungkin tidak. Karena tidak semua rumah tangga itu punya anak. Kalaupun ada, nggak semuanya banyak. Ya, mungkin iya, mungkin tidak jumlah anak. Tapi lebih kepada laki-laki menikah jadi suami yang baik, perempuan nikah jadi istri yang baik. Tujuannya itu. Makanya sejak awal kita menikah, kita yakin tidak nih bisa bermanfaat buat dia. Mindset laki-laki sekarang dan perempuan sekarang kalau nikah itu asas mengambil manfaat. Ketika dia mau menikahi seorang perempuan, ini nih yang Anda bisa manfaatin, gitu. Jangan. Atau perempuan ngelihat lelaki yang mau ngelamar dia kayak ngelihat ATM, digesrek nih gitu loh. Ya, prospektif ya. Menjanjikan keuntungan dunia gitu. Ya nggak gitu, ya nggak gitu, bukan begitu. Karena istilah rumah tangga itu kan rumah yang ada proses di dalamnya. Maka ketika dia memilih, oh sudah ajan, nggak ada azan dulu. Fadhol, kita lanjutkan lagi nanti. Fadhol, nah, iya silakan kumandangkan azan. Taib, nah, syukran. Allahu Akbar, Allah.
أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله Alhamdulillah hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du fa inna asdaqal hadisi kitabullah wa khairal huda huda Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdasatuha wa kullu muhdasatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, sidang majelis kajian Islam Masjid Imam Asy-Syafi'i Metro 22 melalui teman-teman Yayasan As-Sunnah Lampung. Ya, Islam menjelaskan tentang sosok seorang ibu yang pada akhirnya nanti Nabi merekomendasi untuk diutamakan 3 kali dalam ucapan beliau daripada suaminya, karena ada kelemahan yang dimiliki dan memang fitrah perempuan yang terlindungi. Tapi bukan aji mumpung, karena banyak sekali perempuan mengatakan, loh, ibumu ngandung kamu loh nak, ibumu. Apa dia lupa? Kum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati.
wa rajulun ra'in fi baiti ahli wal mar'atu ra'iyatun fi baiti zawjiha. Ini penekanan gitu lah. Makanya ibu yang harus kita muliakan, ibu yang terbentuk karena proses. Karena kalau tibang jadi ibu, sapi juga bisa jadi ibu, betul. Kalau tibang jadi ibu, unggas pun siap menjadi indukan buat anak-anaknya. Itu hukum sebab akibat lah. Ya. Ada hubungan lawan jenis, terjadi kehamilan, maka dia jadi seorang ibu, betul. Padahal dalam agama kita ta'zimnya tentang ibu, al-ummu. Ini karena memang Allah jadikan doa yang paling mustajab nanti di muka bumi adalah doa seorang ibu kepada anak-anaknya. Karena ada jasa yang nggak bakal terbayar, nggak bakal terbayar, wallahi. Cuma ibu yang seperti apa gitu loh. Ibu yang sejak awal Nabi jelaskan kepada laki-laki, wahai laki-laki, tungkahul mar'ah li arba'in. Perempuan yang kau nikahi, yang akan kau jadikan ibu untuk anak-anakmu, dinikahin itu karena 4 alasan. Yang pertama, lima liha. Perempuan yang punya harta, bukan anak orang kaya, bukan. Hari gini anak orang kaya masaknya online, nggak bisa masak beneran. Ya, hari gini anak orang kaya manja hidupnya. Laki-laki sejati nggak suka. Tapi kalau yang dimaksud lima liha di sini, yang pertama adalah perempuan yang punya price, yang punya nilai. Karena agama selalu mengatakan kalau perempuan itu adalah mutiara, dan tentu mutiara identik dengan cangkang. Ya, susah lo ngambil mutiara lo, mesti bongkar cangkangnya dulu baru dipaksa keluar itu. Dan kalau sudah keluar tuh tidak mungkin lah mutiara diikat kecuali dengan perak dan emas. Makanya nggak ada mutiara keluar masuk cangkang tuh, nggak ada gitu loh. Perempuan itu ya waqarna fi buyutikunna, sebaik-baik tempat buat perempuan ya di rumah. Fitrahnya perempuan di rumah. Kalau perempuan sudah terdominasi waktu lebih lama di luar ketimbang di rumah, keluar dari fitrahnya. Dipertanyakan kewanitaannya ini. Ya, lain laki-laki. Kalau laki-laki nggak boleh betah di rumah. Bu, laki jangan dipegangin aja, lepas. Ya. Laki itu burung. Nabi yang bilang, yakdu himasan wa taruhu bitanan. Laki-laki itu kayak burung, terbang pagi temboloknya kosong, balik sore temboloknya penuh. Banyak ayat yang memerintahkan laki-laki itu berjalan di muka bumi. Alam takun ardullahi wasiyah fatuhajjiru fiha. Itu kan amarnya buat laki semua. Bumi Allah ini luas, jalan di muka bumi. Oh, masya Allah, banyak laki-laki suruh keluar. Jadi perempuan mesti tahu suamimu itu seperti burung. Burung bisa betah di sebuah ranting kalau ranting itu bikin dia nyaman. Jadi jangan paksa burung anteng di sebuah ranting kalau tidak nyaman. Fitrahnya dia bakal nyaman. Laki-laki modal pertama calon ibu yang akan dibaktikan oleh anak-anaknya, carilah perempuan yang lima liha, perempuan yang memang punya nilai, punya talent. Laki-laki dibikin malu kalau nggak ngasih nafkah. Lihat Zubair nikah sama Asma, miskin nggak Zubair? Miskin. Di hari tuanya jadi sahabat yang paling kaya di antara sahabat yang ada, Zubair kan. Ada beberapa sahabat yang kaya, Utsman bin Abu Bakar, Umar juga kaya. Ya, tapi Abdullah bin Umar fattening, ternak, pengemukan ternak gitu ya. Abdullah bin Amr bin As itu petani di zaman itu. Abdurrahman bin Auf, Talha bin Ubaidillah, Zubair bin Awam. Dan 10 orang yang dijamin surga semua orang kaya lah. Itu ada bahasan tersendiri ya. Cari perempuan yang memang punya price, sehingga kamu laki-laki malu kalau nggak ngasih nafkah dia. Karena konsekuensi Anda menikah nanti apa? Antud imuha idza tu'imta wa antal basuha idza labista. Sehingga kalau kamu kawin sama perempuan yang memang punya nilai dan dia kaya, kamu nggak sembarangan ngasih makan dia. Begitu pula masalah baju yang akan kau belikan sama dia. Sehingga kamu terpicu untuk jadi orang yang nge-fight lah, mendekati rezeki yang dijanjikan gitu lah. 5 lihat. Baru yang kedua, coba calon ibu anak-anakku itu lihasabiha, lihat nasabnya. Ya, karena perempuan ini
batinnya akan turun kepada anak-anaknya. Kalau raga dan fisik ayahnya. Perempuan silakan nyari laki-laki sesuai dengan selera, dalam bentuk fisik boleh. Karena nanti anaknya tergantung fisik ayahnya. Tapi kalau batin ibu, maka ketika ibu mengandung, anak itu akan lahir dalam kondisi seperti kondisi ibu ketika hamil. Di situ dijelaskan tentang masalah ngidam, diutusnya malaikat, akan terasa begini, macam-macam. Perempuan yang berilmu dia akan banyak doa kalau usia kandungan ketika masa-masa ngidam 4 bulan itu. Masya Allah, sehingga nggak banyak berkeluh kesah. Cuma kalau kita salah pilih, itu masa ngidam, masa aji mumpung itu, mumpung ngidam, kibawaan orok. Kalau ndak diturutin ngiler ini, gitu kan? Ya nggak apa-apa, memang bayi ngiler, gitu loh. Lagi jangan kalah akal sampai disuruh cari mangga di musim rambutan. Coba, subhanallah, nurut aja ya, nggak boleh mentaati perintah yang memang nggak sesuai dengan perintahnya, nggak boleh. Jangan terus dipaksain, nggak boleh. Agama bukan paksaan, gitu lah. Lihat nasabnya, dia anak siapa? Karena kalau ulama-ulama Yaman tuh bilang al-walad lil khal, anak itu tergantung iparmu, wahai laki-laki. Loh kok ipar, Ustaz? Iyalah, kalau kamu nikah sembarangan perempuan kamu nikahi, dia hamil, kamu meninggal, anak kamu di tangan siapa? Ya ipar. Iparmu siapa? Pemakan konvensional. Iparmu siapa? Nggak jelas agamanya. Wis kullu lahmin nabata min sukhtin annaru ahqqu bih. Setiap daging yang tumbuh dari barang yang haram, neraka lebih berhak. Akhirnya anak tumbuh agama, jangan sembarangan. Jangan sembarangan. Asal cakep sengget, asal lucu tarik, gitu loh. Asal lemes hayo, gitu loh. Ini laki-laki kayak burung berancak, gitu loh. Kayak burung wak gitu loh. Nggak boleh ngeliat perempuan geragasannya, subhanallah. Hati-hati. Lihat nasab penting. Tapi kalau qadarullah wa masafa'ala, nasab nggak dimiliki, ya para sahabiat juga banyak nasabnya jahiliyah. Dia berajam sama dirinya untuk membuat bangga anak cucunya bernasab kepada dirinya. Dia nuntut ilmu sehingga jadi perempuan yang baik. Bagus, nggak ada masalah juga. Manusia baik kok basicnya, cuma kan dia nggak bisa milih takdir, betul? Lihat nasabnya. Baru yang ketiga, ibu yang akan kau jadikan sebagai ibu anak-anak kalian, li jamaliha, nikahi karena kecantikannya. Cantik itu yang ketiga, bukan yang pertama. Karena Khadijah meninggal, Nabi nikah dengan Saudah, betul? Coba di googling fisiknya Saudah. Wanita yang tidak tinggi, bertubuh gemuk, cuma pintar masak, bukan biasa-biasa aja, dan gak ada masalah, itu selera. Nabi nikah kemudian dengan Aisyah, baru kesana cantik tuh, Ummu Salamah, Maryam Kipti, Zainab, wah cantik semua tuh, ya, masya Allah. Karena bukan itu tujuannya, walaupun memang boleh punya tujuan itu, gitu loh. Cuma kan cantik relatif. Orang kalau dibesarkan di Papua dari kecil sampai tua, yang dia tahu cantik itu hitam, betul. Digedein di daerah Cina, yang dia tahu cantik itu putih sipit, ya, atau bagaimana, itu tinggal tergantung kebiasaan mindset, ya. Karena kita manusia ini beradaptasi, bukan berevolusi. Bagaimana kebiasaannya, gitulah. Dibesarkan di Arab, yang dia tahu perempuan cantik itu mancung, gitulah. Bagaimana yang biasa dia lihat. Nah, itu khalas, itu yang ketiga. Maka demi Allah, hari ini banyak orang yang pengen diakui sebagai ibu, tapi kerjaannya ini membuat orang malas bilang dia ibu, gitu loh. Sibuk dengan urusan luar, kegiatan di luar, macam-macam. Tak mungkin arisan, nongkrong di kafe, atau apalagi sekarang lagi rame nih para pelari culture, betul. Lari dengan baju yang tidak senonoh, ya. Allah, lakinya diem aja lagi. Nasihatin, bicara dia mau berubah, hidayah itu urusan Allah. Yang penting kita jangan diem. Ini kadang-kadang kita biarkan perempuan kita lari, ditonton banyak orang. Sementara dulu zaman Imam Ahmad bin Hambal, dia bilang sama anaknya Abdullah,
bilang sama ibumu, lepas itu gelang kakinya. Kenapa wahai ayah? Tadi tamu ngedenger suara gemerincing gelangnya. Utsman bin Affan perintahkan anaknya matiin lilin. Kenapa ayah? Tadi tamu ngelihat bayangan ibumu. Dulu begitu, segitunya tuh, masya Allah. Kenapa? Karena nilainya perempuan. Pernah dengar cerita Mu'tasimah yang menghancurkan Eropa cuma gara-gara apa? Ada perempuan ditarik kerudungnya sama orang Romawi. Nilai perempuan tuh wow, betul-betul masya Allah. Karena Allah muliakan surga dengan perempuan, sehingga kita disuruh lihat rububiyahnya Allah memuliakan perempuan. Ya kita laki-laki muliakan perempuan. Salah satu bentuk kemuliaan perempuan yang mesti kita muliakan apa? Menjaga muruahnya. Menjaga muruahnya. Memang ini perempuan nggak boleh pakai minyak wangi keluar, tapi bukan berarti bau kalau keluar gitu loh. Kan minyak wangi dengan sabun beda. Tetap sabun wangi, pakai deodoran nggak ada masalah, beda yang nggak berlebihan. Tapi kalau sampai pakai minyak wangi haram, ada bab tersendiri nanti ya. Cuma kan kalau di rumah nggak apa-apa. Dia nggak boleh pakai minyak wangi kalau keluar rumah. Di rumah mak, ya Rob, masya Allah, pakai gayung makanya boleh gitu loh. Antum jangan pelit juga sama bini gitu loh. Beliin minyak wangi yang banyak buat di rumah gitu loh. Sehingga antum masuk ke sorga, bukan masuk ke pintu neraka. Karena baiti, tau gak yang ngomong itu siapa? Perempuan namanya Aisyah. Laki-laki nggak pernah bilang baiti jannati. Itu perempuan yang bilang baiti jannati, rumahku, surgaku. Masya Allah. Makanya kata Nabi dalam satu riwayat yang sahih, ada riwayat Ibnu Hibban, ada dalam kitab Silsilah As-Sahihah Ibn Syalbani itu dikatakan bahwa paminas sa'adah ya, merupakan sebuah kemuliaan yang Allah berikan, kebahagiaanlah sa'adah. Al-mar'atus solihah, yakni lelaki itu punya perempuan yang solehah. Taroha fatu'jibuka, ketika kau memandang dia, kau tu'jib, kamu bilang ajib. Ajib itu bukan enak, menakjubkan. Orang kita suka salah ngomong tuh, makan enak, ajib. Ajib dari mana? Ladzid. Kalau ajib kan menakjubkan, delicious gitu ya. Gitu loh. Tu'jibuka. Naam. Wa taghibu anha fata'manuha ala nafsiha wa malik. Iya, kalaupun sampai kamu tidak bersama dia, ini dia akan selalu membuat kamu aman karena menjaga apa yang kau miliki, sehingga nggak pernah khawatir. Saya kalau ninggalin rumah tenanglah, karena anak saya di tangan orang yang baik. Selalu ada poin ketika saya pulang nanti sesuai dengan hadiah yang saya bawa. Hafalan Qur'annya nambah, sopan santunnya nampak, makin berilmu nih anak, makin merunduk. Kan kita bisa ngelihat orang kalau makin berilmu kan seperti padi yang makin merunduk kan. Sehingga kalau anak berteman dengan orang soleha, ibunya, ya, almaru ala dini khalili, orang kan tergantung agama teman. Teman yang baik buat anak ya ibunya, ya ibunya. Maka ada kelebihan yang anak miliki. Kebalikannya, kata Nabi, wa minas saqa, adapun kebalikan dari bentuk kecelakaan itu, almaratu taraha fatasuka. Kamu punya perempuan yang kamu kalau ngelihat itu bikin kamu tuh empat gitu loh. Wa tahmilu lisanaha alaik, dan mulutnya ini nggak enak kalau nggak ngebantah, nusus. Baik sama ojol, nggak baik sama suami. Sama ojol astagfirullahaladzim. Abang makasih ya, masya Allah. Sama laki apa sih? Apa sih? Allahu Akbar. Ya, nggak tahu statusnya apa, cuma minta jatah bulanan. Terbukti dalam keseharian yang masak mbak, nyuci baju mbak, anak sakit mbak yang sibuk beli obat ke apotik, bikinin bubur, suami minta kopi mbak yang bikinin, bahkan sampai pakaian dalam pun mbak yang nyuci. Pak, nikah sama mbak gitu lah. Ini jangan dibiarkan loh, karena nggak main-main.
Wallahi tidak main-main, demi Allah. Kita pengen yang terbaik. Ini ibu. Karena pada akhirnya nanti sosok seorang ibu itu, Allah tadi katakan dalam Quran, waqfid lahuma janaha dzulli minar rahmah wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira. Sosok lelaki yang Allah tidak pernah tolak doanya, acap kali dekat dengan ibunya. Wais Al-Qarni yang sering kita dengar dalam cerita seorang ibu yang tidak pernah bilang tidak kepada ibunya. Kenapa? Karena dia tahu memang tidak ada alasan tak mencintainya. Ibu kita menyiapkan maklum buat kita. 10 kesalahan yang pernah kita perbuat, dia siapkan 11 maklum buat kita. 100 dosa yang pernah kita lakukan, orang tak lagi menerima kebaikan yang kita perbuat karena banyaknya dosa yang kita lakukan. Wallahi, orang tua kita menyiapkan maklum buat kita. Apalagi anak laki, ayahnya nggak suka sama dia, ibunya tetap sayang sama dia. Bahkan kita kalau mau lihat cinta sejati, ada pada seorang ibu yang mengerti agama. Apa cinta yang sejati? Ketika bisa mencintai seseorang karena kekurangannya. Makin anak penuh dengan kekurangan, makin ibunya tampil mencintai dia. Padahal perempuan cuma tulang rusuk, bukan tulang punggung. Tulang rusuk tidak kuat menahan beban. Tulang punggung yang kuat menahan beban. Anak punya masalah di sekolah, bapaknya mah sabar. Udah anak-anak, emaknya yang maju. Kededeng tuh, sampai kayak piala. Walaupun nanti kalau mentok Pak maju, bapak dipanggil gitu ya. Karena memang perempuan punya kekuatan yang dia nggak sadari, Pak. Saya nggak tahu kalau di sini, Pak. Kalau di Jakarta itu, saya sering bilang sama ibu-ibu, kalian tuh punya kekuatan yang nggak dimiliki laki-laki loh. Tolong digali dan dijaga. Apa tuh? Kalian bisa menghentikan mobil dari kejauhan, cuma buat nyebrang. Betul. Kami laki-laki nggak sanggup untuk itu. Mobil bisa berhenti kalau kalian begini. Itu kekuatan kalian tuh. Suami kalian yang gagak jenderal bintang 4, kamu jenderal bintang 5. Cukup dengan jari, sini mas, itu keangkat badannya gitu. Ya, Masya Allah, Subhanallah. Buat urusan ngebela anak, Masya Allah. Ya, demi Allah. Ya, tadi saya belum sebut satu lagi, yang keempat, ketika perempuan seorang calon ibu kita pilih, ya ini lidiniha. Yang keempat itu masalah agamanya. Kenapa agama terakhir, Ustadz? Ya karena memang sejak zaman dahulu suami itu adalah suami buat seorang istri dan guru untuk seorang istri. Ya ini kan tablik akbar, kesana laki yang banyak, tapi kalau pengajian banyakkan perempuan loh isinya loh. Sementara di zaman Rasul, zaman sahabat, zaman Aimatul Arba, zaman imam yang 4, orang-orang soleh, nggak usah jauh-jauh lah, sampai tahun 2000-an aja majlis taklim itu isinya laki. Kemarinnya perempuan. Akhirnya perempuan banyak jadi guru buat suaminya. Entah alasannya apa, mungkin karena mobilisasi, karena sibuk gitu ya. Padahal dalam agama tidak. Lihat agama. Bukan agama diremehkan karena yang keempat, bukan. Karena suami juga mesti tahu, sepandai-pandai istrimu, tetap kau guru untuknya. Ya ini yang kita mesti berilmu tentang ini. Jangan sembarangan, karena kalau tidak nanti masuk dalil yang mengatakan lan yasluh lirajulin idza amaratu imra'ah. Tidak mungkin terselesaikan rumah tangga seorang laki-laki kalau perempuan yang mimpin. Jadi nggak akan pernah sampai ini bahtera ke pelabuhan kalau imamnya nggak jelas. Apalah kalau bahasa Ibnu Qayyim itu, inna safina la tajri ala yabas. Perahu itu nggak mungkin bisa sampai ke pelabuhan kalau jalurnya nggak jelas. Jalur yang jelas itu ya ketika nakoda tahu jalur. Siang dia bisa baca peta, malam dia bisa lihat bintang untuk tahu mau kemana ini bahtera sampai ke tujuannya. Iya, laki-laki yang seperti itu. Maka dia betul-betul mengupayakan istrinya, perempuan yang dia miliki dibentuk menjadi sosok seorang ibu. Ada nasihat ulama berkaitan surat Al-Anbiya ayat 90 ketika Allah berfirman, wa aslahna lahu zawjahu, dan kami perbaiki istrinya. Ya ini tentang Zakaria.
Ya, di mana Allah juga merapikan menyempurnakan pasangan Zakaria. Ini menandakan bahwa calon seorang ibu itu Allah islah. Nah, kita kan itu rububiyahnya Tuhan. Memang kita bukan Tuhan, cuma kita suruh mencontoh rububiyahnya Allah. Kalau Allah mempersiapkan Nabi Zakaria dengan istri yang sudah tua, ya, dan Allah katakan wa aslahna lahu zaujahu, maka aku sempurnakan kembali istrinya untuk menjadi seorang ibu. Berarti kan tugas kita, betul gak? Ya, orang kan yang kan kajian ibu nih, kajian yang akan menangis termehemeh. Oke, bisa, bukan tidak. Cuma ibu yang mana dulu? Karena hari gini juga banyak anak itu jadi nggak bisa ngomong. Anak ini disekolahkan sampai tinggi, kemudian dia tahu kurang lebihnya orang tua. Dia bilang sama orang tuanya, Pak, Ma, ini salah. Kok salah? Mama duluan hidup loh, nak. Iya, Ma. Udah, kerjain. Ya Rob, Ma, nggak boleh, Ma. Mama kritik aku pakai kerudung panjang. Iya, sejak mama kecil, kerudung tuh nggak sepanjang kamu gini. Kayak orang demam, kedinginan gitu loh. Mama, di Quran surat An-Nur ayat 31 Allah yang bilang, wal yadribna bihumurihinna ala juyubihin. Kerudung itu menutup bagian juyub, Ma. Juyub itu jamak dari jeb. Jeb itu kantong, atas maupun bawah. Sehingga jebun jebani juyubnya, juyub itu kantong, kadang menutup dada, kadang lebih bawah lagi gitu loh. Allah yang nyuruh, Ma. Enggak, Mama enggak pernah lihat. Ini apa-apaan kamu aliran sesat ya? Gitu loh. Ya Allah, mau gimana aku ngomongnya? Dengerin ya. Ibumu. Ini rumusnya paling subhanallah. Ya. Sampai akhirnya kalau ada terjadi perceraian hidup, pasti anak benci ayah. Wallahi. Jadi itu kasus yang paling banyak. Anak diprovokasi, atau mungkin bahasa lebih lembut lagi, anak diajak koalisi. Padahal kalau pemimpin salah kan kayak orang sholat, imam salah cukup ingetin subhanallah. Kalau perempuan dengar imam salah, tepuklah. Ya, imam suruh tahu itu berarti kamu salah, ada yang ngingetin gitu lah. Jangan imam salah, makmum teriak, turunin imam, ganti imam, jangan begitu. Tarik lehernya, turun, nggak aja gitu. Justru kalau suami lagi nggak ada, anak berkeluh kesah tentang ayahnya, Mama, mumpung ayah nggak ada, aku pengen ngomong deh. Ayah kayaknya makin hari makin kayak galak deh, mah. Pulang ke rumah cuma ngomel doang, cuma gini doang. Ibu yang baik kan akan mendidik anak supaya nggak durhaka. Subhanallah, dia orang capek, sayang. Ayahmu menikah sama mama juga pengen tinggal di rumah bareng-bareng seperti mama sama kamu. Cuma dia laki-laki nggak bisa seperti itu, sayang. Dia mesti berangkat pagi pulang sore, menggadaikan dirinya pada dunia untuk diberikan rahmat oleh Allah buat kita. Dia juga orang yang lelah, sayang. Diingetin terus, sehingga kalau pulang ke rumah dia capek, wajarlah dia manusia lelah. Kita maklumin, sayang. Itu yang baik. Sehingga anak, oh gitu Maya, iya sabar ya. Ini ada nggak, Wah, mumpung ayah nggak ada nih, mah. Ya Allah, mah ayah tuh begini. Kata Maya, nah kan, udah tahu kan? Mama 20 tahun sama dia gitu. Waduh. Ini akhirnya anak durhaka nanti sama orang tuanya. Imam mungkin dia takut karena kesyirikan, takut sama orang tua, atau sudah nggak respect. Masih ingat gak sih zaman-zaman kita dibesarkan sama orang tua kita tahun-tahun 70-an kemarin ini? Ya Rob, itu ayah buat kita keramat loh. Saya suka agak bandel, suka pakai sendal ayah saya. Ibu saya bilang, punya orang tua lepas, nggak boleh. Nggak boleh pakai sendal sepatu orang tua. Saya kalau mau makan ambil piring air, pakai piring sendiri, itu piring orang tua. Gelas juga sama. Keramat, orang tua tuh keramat betul-betul. Sampai kalau pagi saya selalu lihat minum makanan buat siapa, mah? Ya buat ayah kamu. Kan nggak selamanya diminum dimakan juga. Biarin kewajiban saya orang istri kepada dia. Dulu tuh begitu. Hari gini kan meja kosong. Kalau pagi bersih amat nih meja. Lu nggak minta kata gitu. Jadi ya, ayah nggak keramat gitu loh. Ini gimana sih? Bagaimana nanti melahirkan generasi robbani? Sementara kan kita pengen menikah itu kan memperbanyak umat, tadi salah satunya kan jumlah anak.
Umat yang bagaimana? Ya umat yang tentu di atas syariat. Umat yang didoakan, Allahumma barik li ummati fi bukuriha. Ya Allah, berikan berkah pada umatku di pagi hari. Yang kita berangkat pagi, ibu bangunin anak pagi. Nggak ada tidur pagi, haramkan tidur pagi. Ini kan tidak. Kadang-kadang kita berangkat lelah di luar, semua merem di rumah, cuma nunggu dibagi kalau sore. Ya Rabb. Tidak ada usaha untuk saling melengkapi di antara kita. Dia bukan pendamping hidup, dia hakim dalam hidup. Ini bukan rumah tangga, ini kejaksaan agung ini. Isinya saling hujat, saling caci, dan ini sangat disayangkan sekali. Makanya berlandaskan Al-Anbiya 90 ini, masuklah kejelasan ulama yang menekankan tentang yang pertama, metode memperbaiki seorang wanita untuk menjadi seorang ibu. Ya, perempuan juga mesti sadar kalau laki-lakinya lembek, bilang, mas dengerin, aku tuh pengen sama laki-laki yang tegas, dengerin Ustadz ngomong, tolong setelah ini praktekin ke aku. Bukan aku takut sama kamu, cuma aku takut sama Allah gitu loh. Aku dibawa bukan ngebawa, mas. Tolong kamu yang tegas sedikit, yang greget. Laki-laki tuh nggak sibuk dengan sosial media, mas. Laki-laki tuh tegas dalam menyampaikan sesuatu, sampaikan. Yang pertama, kata ulama, calon seorang ibu itu harus dimakhlukin fi maksyatil khaliq. Kalau ibu yang nggak baik, ngajar yang nggak baik, kita nggak boleh patuh kan? Ya. Tapi kalau ibu yang baik, no complain, nggak ada komplain sudah. Bifadlik ya ummi, demi Allah ummi, yang utama adalah engkau. Bahkan ada ulama yang sedang berkhutbah di atas mimbar, ibunya panggil dia. Dia turun dari mimbar, ya. Kemudian dia tanya, ada apa ibu? Kasih makan ayam dulu, kasih makan ayam dulu. Habis itu dia balik ceramah lagi. Untung bukan khutbah Jumat. Subhanallah. Ya, segitunya tuh buat seorang ibu. Gak ada lagi panggilan yang lebih baik di muka bumi setelah Allah dan Rasul, panggilan ibu kita. Makanya aneh kalau sampai ada laki-laki setelah dia menikah lupa ibunya, tuh aneh. Cuma karena perempuan yang cantik yang dia nikahi. Cuma karena dia dimuliakan dengan jumlah anak yang ada. Demi Allah, jangan nomor duakan orang tua kalian. Tapi tolong perhatikan calon ibu ini dalam masalah ibadah. Karena agama mengatakan idza sholatil mar'a khamsaha wa shamat sahraha wa hafazat farjaha wa ata'at zawjaha, itu ibadah perempuan. Ya, rapikan sholat yang 5 waktu. Perempuan enggak disibukkan dengan yang sunnah. Udah yang wajib rapihin. Shamat sahraha Ramadan saja. Bukan nggak boleh yang sunnah, pastikan Ramadan utang bayar. Mumpung baru masuk bulan Sya'ban nih. Ya. Hafazat farja, tolong jaga auratnya, tutup auratnya. Ata'at zaujaha, patuhi suaminya, itu ibadahnya itu. Qilalaha, akan dikatakan kepada dia, udkhulil jannah min ayyi abwabi syi'ti. Dan laki-laki tolong tekankan masalah yang wajib saja dulu. Ini jangan main-main. Ini enggak, kadang-kadang laki-laki yang diingetin sama istrinya, sholat jangan lupa gitu lah. Ya harusnya kita yang ngingetin. Karena kalau istri berbuat salah, tanggung jawab kita di hadapan Allah. Memang ala taziru waziratun wizra ukhra. Orang nggak terbebani oleh dosa. Cuma ijab kabul kita ini memindahkan tanggung jawab ke pundak kita dari pundak ayahnya. Sehingga apapun yang istrimu lakukan, kamu mesti tahu. Wallahi kamu mesti tahu. Ya, bahkan banyak dikiaskan oleh ulama tentang azimnya akad nikah itu. Maka perhatikan ibadahnya. Ini mah enggak, malah kita yang dicek handphone, bukan dia yang dicek handphone sama kita. Kalau kita berbuat dosa, 1000 dosa, tidak satu pun istri terkena beban. Tapi satu dosa yang perempuan lakukan, kita suaminya kena beban. Kita yang wajib ngecek handphone, Pak, bukan handphone kita yang dicek gitu loh. Ini mah kita aneh, sudah kebolak-balik sudah. Aneh sekali. Lalu kita yang tanggung jawab kok. Makanya kan ketika Adam diuji oleh Hawa, kan Adam tadinya kan di surga anteng-anteng aja. Pas syahwatnya timbul, libido timbul, dia pengen punya pasangan. Buat laki-laki seindah-indahnya surga, tetap kurang indah kalau nggak ada pasangan kan gitu. Ya. Baru dia minta sama Allah, Allah nggak ciptakan dari tanah yang semodel, dari tulang rusuk, supaya kamu tahu istrimu bagian dari badanmu. Maka siapkan maklum. Mulai datang ujian, disitulah mulai ada istilah kata hawa nafsu, bukan Adam nafsu, Hawa yang nafsu gitu loh. Ada istilah-istilah gitu ya.
mulai ngegoda. Ini Adam bukan nggak tahu khuldi, allamahul asma. Allah ajarkan semua nama sama Adam, kan bohong kalau lewat tuh yang namanya khuldi. Cuma pas punya pasangan kok melanggar. Akhirnya Adam lah yang berdoa, bukan Hawa. Kalau Hawa tadi Hawa itu mengatakan perempuan, maksud saya baiti jannati nanti babnya. Kalau lelaki itu Adam yang berdoa, Rabbana zolamna anfusana. Ini takzim saya sama laki-laki. Dan kita mesti bangga jadi pemimpin dalam rumah tangga. Kita diajak berdosa sama perempuan yang tadinya sendiri kita nggak berdosa. Ketika terjadi dosa, yang kita minta maaf tuh bareng-bareng. Rabbana zolamna anfusana. Artinya apa? Duhai Tuhan kami, Tuhan Adam dan Hawa. Zolamna anfusana, Adam dan Hawa telah berbuat zolim. Wa in lam taghfir lana, kalau kau tak ampunkan kami Adam dan Hawa, lanakunanna minal khasirin, kami Adam dan Hawa rugi. Dia bawa istrinya dalam doa dia. Ibu tanya sama diri ibu, udah berapa lama ibu nggak doain suami? Sudah berapa lama kita nggak mendoakan pemimpin? Sementara kita pernah dengar bahwa doa itu merubah takdir. Kita kesel dengan takdir bersama dia, tapi kita nggak pernah minta sama Allah untuk menjaga hati dia. Ini yang sangat disayangkan. Sementara kita diperintahkan untuk itu, jaga ibadahnya. Kedua, upaya peningkatan keimanan. Ayo didik istri atau didik anak-anak perempuan kita, gadis-gadis kita ini untuk bangun malam dan sholat tahajud. Belajar muhasabah diri. Karena memang sepertiga malam Allah turun ke langit dunia. Latih kepekaan. Mungkin dia kesal sama anaknya, kalau malam dia bangun, ajarkan doa uizukum bi kalimatillahi tammah. Lihat anak sedang tidur, sekesal-kesalnya kita sama anak, kalau ngelihat anak lagi tidur melas gitu, akhirnya doa kita akan banyak membasahi badan dia. Bangun malam, wana sunniyam, orang tidur. Ya, jangan sampai ini gara-gara nikmati hubungan dalam rumah tangga ini membuat kita nggak pernah bangun malam. Jangan. Kata ulama itu. Yang kedua, didik dia untuk merutinkan baca Quran, karena dia maka sering di rumah. Nabi mengatakan, la taj'alu buyutakum maqabir. Jangan jadikan rumahmu seperti kuburan. La yusma' kalam Allah. Enggak terdengar Quran dibacakan. Rumah yang tidak dibacakan Quran seperti kuburan. Kenapa? Karena zaman Nabi tidak ada orang ngaji di kuburan. Jangan kau jadikan rumahmu seperti kuburan. Didik pasangan kita untuk baca Quran di rumah. Syukur-syukur kalau dapat penghafal Quran, kemudian fasilitasi dia untuk selalu membaca Quran. Bikinkan mihrab kecil, musola kecil di rumah, tempat dia untuk bermunajat kepada Allah. Yang ketiga, yakni didik dia untuk menghafal zikir pagi petang. Kita berangkat pagi, dia berzikir, dia doakan kita dalam sholat duhanya untuk kita. Dia jaga rumah tangga suaminya ketika suaminya nggak ada. Masya Allah, betul-betul suami datang ke rumah mendatangi sorga. Ya, sorga ada wildanun mukhalladun, ada anak-anak kecil yang kalau di sorga tuh malaikat-malaikat kecil yang bawa air itu ya. Kalau di kita ini rumah ya anak-anak kita yang lucu lah dijaga. Kita pulang tuh, Bu, kalau laki-laki sudah berumah tangga, Bu, ya. Nanti kalau dia pulang ke rumah jangan heran kalau ditanya anak bukan ibu. Ya. Ibu dan habis-habisan, tetap suami yang ditanya anak-anak mana? Loh, mas aku dandan nggak dipuji, anak dulu mana anak? Lihat anaknya rapi, Masya Allah, makasih ya udah jaga anak-anak aku. Ya Allah, jadikan tangan yang merapikan anakku tangan penghuni sorga, ya Allah. Ini kalau datang pulang kantor, pulang safar, ngelihat anak pakai mochi Bandung, subhanallah, belepetan bedaknya gitu loh. Rumah berantakan, kotor semua, bau. Allahu Akbar, katanya baiti jannate. Apa iya sorga bau asem gitu loh? Apa iya sorga bau busuk, isinya orang nangis, isinya orang berantem, seburuk-buruk rumah yang paling banyak teriakannya. Ajarkan zikir, suruh dia menghafal banyak doa, anjurkan banyak bersedekah, karena Nabi sunahkan perempuan supaya sering bersedekah. Ya, istri kita bersedekah, kita keluarga nggak banyak, suruh masak lebihan, nanti bungkus kasih pengemis, kasih orang miskin, kita lebih kasih, nggak apa-apa.
Biasakan kita juga jangan bakhil, dan perempuan nggak boleh nikah dengan laki-laki yang bakhil, dengan laki-laki yang suka mukul, sehingga dia bisa menghulu laki-laki yang bakhil, bisa menghulu laki-laki yang suka mukul. Ajar dia supaya tahu itu. Ya. Jangan bakhil, nih aku lebihkan buat belanja, ya nanti kembaliannya sudah buat kamu lah. Nggak usah ditagih lagi, mana kembaliannya, nggak usah begitu, kelas. Ya, bahkan di luar itu pun bisa kita kasih namanya hadiah, di luar kewajiban yang namanya nafkah. Karena hadiah itu kan tahabu, saling memberi hadiah timbul cinta. Kemudian kata ulama, buatkan perpustakaan kecil di rumah, agar dia diam di rumah tuh ada buku yang dibaca, buat berdiskusi nanti ketika ngobrol berdua tentang buku yang dibaca. Jangan kalau ketemu yang diomongin duit aja, yang diomongin penyakit aja, sama temennya olahraga, sama temennya ngomong ini ngomong itu, yang asik-asik nongkrong di kafe, depan laki merinding, emang meriang nih, omongannya seputar merek obat gitu loh. Gimana orang mau betah bilang sama temennya ngomong tentang dunia dan isinya gitu loh. Aduh. Biasakan mendengar rekaman-rekaman yang bermanfaat di rumah. Kemudian pilihkan teman yang solihah. Ini al-jar gobladar, kayak kita milihin tempat tinggal, lihat dulu lingkungannya baru beli rumahnya, lihat tetangganya baru beli rumahnya, kata Nabi. Al-jar gobladar, lihat tetangga baru beli rumahnya. Kenapa? Kita bakal ninggal bini ninggal anak di mana? Di lingkungan yang baik. Al-mar'u ala dini khalili. Kemudian baru yang terakhir kata ulama, jauhkan dari segala keburukan dan pintu-pintunya. Lebih baik mencegah ketimbang mengobati. Nggak apa-apa dibilang bawel, dibilang kok kayaknya keras, ini nggak, demi Allah bukan keras memukul memaki, kita nggak boleh memaki mencaci istri kita, nggak boleh, ya mengalahlah wahai laki-laki, ya, tapi tegas boleh. Karena lebih baik mencegah, darul mafasid muqaddam ala jalbil masalih. Kalau bisa dibentuk dengan metodologi yang seperti ini, dia jadi sosok seorang ibu, di mana nanti anak lakinya akan mencintai ibunya terlebih dahulu baru yang lain, bukan membandingkan cinta. Kenapa? Sense of belonging, kepedulian, kepekaan bahwa dia melindungi seorang ibu, bukan menelantarkan ayahnya, bukan. Kalau ayah lelaki yang bergaul, fisiknya kuat menahan beban, dia tulang punggung, ibu kan tulang rusuk. Nah, seburuk-buruk ibumu nak, bercerai kami nak, dia tidak baik buat ayah, dia ada bekas istri sama ayah, tapi dia nggak ada pernah berbekas sama kamu nak. Kalau kamu nggak merasakan manfaat ibumu nak, jadilah orang yang bermanfaat buat ibumu nak. Didik seperti itu, laki-laki seperti itu, Masya Allah, ya. Maka akan terbentuk sosok perempuan yang diinginkan. Baru nanti masuk kategori yang Nabi mengatakan rogiba anfu, rugi. Siapa yang rugi ya Rasulullah? Orang yang tidak diampunkan sama Allah sementara dia punya orang tua. Siapa yang mesti kumuliakan di antara keduanya? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ibumu. Siapa lagi? Ayahmu. Bukan membandingkan, bukan. Karena memang begitulah Islam mengajarkan kita untuk betul-betul memiliki manfaat buat orang yang paling lemah dalam hidup kalian. Siapa yang paling lemah? Ya ibumu. Ibumu yang sekarang kau benci, bukan ibumu yang 20 tahun yang lalu. Ustadz nggak ngalamin sih punya ibu seperti saya, Tan. Ibu saya, ya Allah, Ustadz. Nggak gitu bahasanya. Ada anak yang lahir, orang tua bermanfaat buat dia. Tapi tidak sedikit Allah lahirkan seorang anak kelak bermanfaat buat kedua orang tuanya. Kita ini tidak bisa pilih takdir, kita cuma suruh bersyukur atau bersabar. Andai kita bisa memilih, andai saya bisa memilih, demi Allah, saya pengen jadi anaknya Khadijah, istri Rasul. Perempuan yang menjadi pendamping Rasul, perempuan yang dikirim salamin sama Allah. Andai saya bisa memilih, saya pengen jadi anaknya Rumaisah binti Milhan, saudara Anas bin Malik, yang wujudnya masih di dunia. Nabi lihat sedang berwudu di istana emas milik Umar di sorga. Andai aku bisa memilih, aku pengen jadi istrinya Asia, jadi anaknya Asia,
perempuan yang sabar menghadapi Firaun. Andai aku bisa memilih, dan seterusnya. Kita akan menghayalkan takdir. Cuma sudah hidup ini menerima takdir. Berpikirlah bagaimana mendatangkan manfaat. Dialah ibumu, dialah ayahmu, orang yang mungkin gak sesempurna hayalanmu, tapi Allah pengen kamu mulia untuknya. Karena di mata agama kita, khairun nas anfa'uhum linnas, sebaik-baik manusia itu yang paling bermanfaat buat manusia lainnya, bukan mengambil manfaat dari manusia lainnya. Silakan ambil manfaat, tapi memberikan manfaat lebih mulia. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah jadikan istri kita ibu yang baik buat anak-anaknya, insyaallah ya. Syukur jadi pasangan yang baik buat kita, pendamping hidup kita dunia dan akhirat. Atau kalau tidak, Allah gantikan dengan yang lebih baik lagi nanti, insyaallah ya. Dan kita juga berdoa selalu semoga anak-anak kita menjadi anak yang gak ada komplain dalam takdir. Kalau memang dia gak merasakan keuntungan sosok ayah dan ibu, dia berpikir bagaimana bermanfaat buat ayah dan ibunya, insyaallah ya. Taib, itu aja yang bisa disampaikan. Wallahu musta'an. Silakan, mungkin ada yang mau ditanyakan. Akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Nah. Ya, ini ada pertanyaan pertama ini. Waduh, ini biasakan kalau bertanya itu soalnya pendek, jawabannya yang panjang ya. Jangan soalnya panjang atau jawabannya pendek. Oke, iya gitu aja ntar. Ya, adab akhlak dalam bertanya itu pendekkan soal agar panjang jawabannya nanti gitu ya. Karena sudah kajian sejam lebih, suruh baca koran lagi capek nanti ya. Taib. Kita pilah-pilah dulu nih. Assalamualaikum Ustaz. Saya mau tanya Ustaz, adakah doa atau amalan khusus agar dipermudah mendapatkan jodoh Ustaz? Ya banyak, kan punya handphone, di googling aja sih. Kalau saya sampaikan banyak banget doanya dan nggak pasti hafal ya. Saya nggak meremehkan soal, enggak, karena hari ini kita punya gadget yang gampang bertanya melalui aplikasi Rumaiso, Al-Manhaj ya, muslim.org atau apalah, pustaka Asy-Syafi'i, macam-macam tuh ya. Lihat doa dari Quran dan Sunnah, lihat itu ya. Tapi keumuman dalil nggak usah khawatir. Allah telah ciptakan 3 takdir dalam kandungan ibu kita dulu, rezeki, maut, jodoh. Kok saya belum dapat prasangka buruk? Ayat yang bilang wadzalikum zannukumul ladzi zanantum bi rabbikum ardakum fa asbahtum minal khasirin. Prasangka burukmu kepada Allah, keburukan yang bakal kau rasa. Padahal Allah jamin rezekinya. Bahkan wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan. Itu kan ayat favorit yang disablon di belakang undangan, Ar-Rum ayat 21 betul. Allah ciptakan kalian berpasang-pasangan, kok saya tidak? Ini yang dikhawatirkan. Sama orang nanti kalau udah punya pasangan, ngeluh berikutnya apa? Pengen punya anak. Tiap ngeliat muka Ustadz, Ustadz doain dong biar punya anak gitu. Ya didoain boleh lah ya. Tapi kan bukan cuma kamu yang nggak punya anak. Aisyah juga nggak punya anak, pendamping Nabi di sorga tuh. Pernah gak kita menemukan asarnya Aisyah minta didoain sama Nabi biar punya anak? Pernah gak? Gak. Padahal doa yang paling mustajab doanya siapa? Doanya Rasul. Tapi wallahi sampai hari ini nih, tanggal 20 Januari nih ya, 2026, ditemukan lebih dari 2000 hadis riwayat Aisyah. Dia nggak punya anak, cuma dia riwayat hadis terbanyak setelah Abu Hurairah. Dia penghafal Quran. Dia perempuan yang dimuliakan dengan surga, pendamping Rasul. Kita nih rupa kalau kita nggak boleh komplain dengan takdir gitu loh. Cuma suruh bersabar atau bersyukur. Ya, yang sangat disayangkan itu. Makanya udah, perempuan soleha buat laki-laki soleh, laki-laki soleh buat perempuan soleha. Itu rumus. Semoga Allah berikan jodoh buat kamu secepatnya nanti, insyaallah. Waduh, masa saya harus baca gini, gimana nih? Saya bingung. Saya nggak mau, antum harus sholat isya. Saya bawa aja panjang-panjang begini ya. Nanti kalau penting saya buatkan video pendek buat di Instagram nanti, insyaallah ya. Afwan, saya akan membiasakan teman-teman untuk
Baik, nah. Ini apa lagi waduh? Kayak udah dibuat sebelum Ustaz Subhan datang kayaknya. Nanti bisa dilihat di Instagram saya ya, di usb.bawazir atau ini mungkin live.usb karena IG saya lagi di ban. Saya nggak tahu, sudah hampir 6 bulan nggak boleh live. Saya nggak paham apa yang ditakuti oleh mereka dengan dakwah ini gitu ya. Tapi saya alokasikan ke live.usb. Cuma kalau buat yang saya jawab nanti lihat di Instagram usb.bawazir nanti ya. Saya nggak bisa baca karena jamaah mesti sholat ya kan. Atau mungkin saya gantian deh, saya kasih pertanyaan dulu deh karena saya punya hadiah buat teman-teman. Pertanyaan saya gampang banget kok ya. Siapa yang datang pada hari ini dari tempat yang paling jauh? Gampang pertanyaan. Dari mana antum? Apa? Apa nggak dengar tuh? Waikanan. Waikanan. Iya saya tahu Waikanan, lumayan. Ada yang lebih jauh dari Waikanan? Apa? Sama Waikanan jauhan situ ya? Oke. Loh, yang lebih jauh dari Rawajitu ada? Kali saya Bogor, ini dari Bogor. Kan sengaja datang yang ketemu sama antum. Ada lebih jauh dari beliau? Ada. Harus paling jauh ya. Sengaja datang ya, bukan transit ya. Antum pakai apa? Hah? Mobil. Nanti anda isiin bahan bakar di tangki di sini tuh. Anda minta panitia nanti ya. Ada yang datang pada hari ini bawa keluarga paling banyak. Antum, istri, anak, berapa orang gitu ya? Atau antum, istri, anak-anak saya nggak tahu. Ya, kalau berani, so ya ngomong. Berapa orang antum? 6 orang. Antum, anak 4, istri 1 ya, 2 aja 6 ya. 6. Ada yang lebih dari 6. Pakai mobil pastinya ya. Ada yang lebih dari 6. Antum berapa? 7. Naik motor. Oh mobil. 6 ya, 7. Oh, Masya Allah, lebih banyak nih 7 nih ya. 7 paling banyak. 7 paling banyak. Yang 7 boleh bro, nanti kasih bro ya. Apa? Atau minta sama panitia nanti ya. Disuruh Ustaz Subhan. Ya. Ada yang datang hari ini yang usianya paling tua. Fadhal. Nah, mantul apa? 62, masih 62 ya. 62 ya, Masya Allah ya, sedang puncaknya karirnya Abu Bakar itu. Fadhal, ada yang lebih dari 62? 72. Oh, barakallahu fiikum, Masya Allah. Ini 72, ada yang lebih dari 72 ada? Yang perempuan ada lebih dari 72? Ada yang lebih dari 72 lagi-lagi? Berapa? 76. Oh, Masya Allah. 76, 72. Antum Pak? 73. 72, 76, 73. Oke. 72, 73, 76. Ini paling tua 3 kali ya. Perempuan saya nggak dengar, ada yang lebih tua nggak perempuannya? Nggak ada laki mewakil ya. Ini yang 72, 73, 76, 33 dapat nih ya. Buat jajan barang cucu nanti insya Allah. Tolong ya, kita salut loh sama beliau loh. Di usia kayak gitu masih mau duduk di majelis loh. Kita belum seumuran dia udah ngomongin merek obat terus, betul? Semoga Allah jaga berbanyakan umur insyaallah ya. Khairu man tala Allah sunna amalu. Doakan kita nih yang belum terlalu tua apa supaya istiqomah insyaallah ya. Barakallahu fikum. Ustaz, bagaimana bakti dengan orang tua ibu yang masih hidup dan yang sudah meninggal? Kalau bakti masih hidup ya temui dia. Kalau kamu perempuan, berbaktilah sama suamimu, itu baktimu pada kedua orang tuamu. Sehingga di waktu kosong kamu tetap minta izin suami untuk bertendang kepada orang tuamu. Ya, kalau kita laki-laki demi Allah, jangan pernah menomordukan orang tua kita. Karena ridhonya Allah ada di ridho orang tua. Kalau orang tua sudah ridho, Allah ridho sama kita, tidak ada gunung tinggi yang nggak bisa kita daki, nggak ada lautan luas yang kita nggak bisa seberangi, nggak ada bumi terhampar nggak bisa kita pijak, nggak ada yang sulit. Sulitnya masalah kita karena jauh dari ridho orang tua kita. Ya. Itu aja bisa disampaikan. Wallahu musta'an, semoga manfaat. Minta maaf pada kekurangan, jaga ukhuwah di antara kita, doakan diri kita, keluarga kita, doakan nih majelis ilmu kita, Yayasan As-Sunnah kita dan Masjid As-Syafi'i kita ini
Doakan pula negeri kita Indonesia agar dijaga ukhuwah kebangsaannya, tidak gampang terprovokasi oleh orang yang menginginkan kerusakan. Doakan para pemimpinnya semoga diberikan hidayah insyaallah ya. Dan doakan teman-teman kita di Padang, Aceh, Tamiang, Tapanuli, Sumatera Utara maupun Barat semoga diberikan kesabaran. Kita ini dengan teman-teman MBI Muslim Indonesia sedang on the way menuju sana. Ya, sedang membuat beberapa tempat penampungan air bersih untuk urusan Ramadan. Ya, bantu semoga diselamatkan sama Allah insyaallah ya. Itu aja kali, wallahu a'lam bishawab. Kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana?